Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma lakal hamdul ladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma lakal hamdu alladzi afana fi ajsadina wa radda alaina arwahana wa adhina lana bidzikrihi ta'ala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah taala. Patutlah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Alhamdulillah, di hari yang ke-27 di bulan Ramadan kita masih diberikan kesempatan, diberikan kekuatan untuk bisa kembali bangkit dari mati kita. Setelah kita tidur, diambil ruhnya oleh Allah Ta'ala, dikembalikan lagi, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengizinkan kita untuk membuka mata kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu dan memberi hidayah, bimbingan, taufik, kemudahan untuk mengamalkan amal-amal soleh di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnahnya, menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah taala. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan diri kita semuanya bahwasanya kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang wajib beribadah. Qala Allah taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia seluruhnya ini kecuali hanyalah liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Dan makna liya'budun ini adalah dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, di antaranya adalah liya'budun bimakna liwahidun, agar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah untuk tauhid, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya adalah agar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya ini tujuannya satu-satunya adalah agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya dengan sedikit pun. Yaitu untuk ibadah. Dan ibadah tidak dinamakan ibadah kalau dia tidak disertai tauhid. Al-ibadatu la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid. Ibadah yang kita lakukan, salat, zakat, puasa, haji, semuanya itu jika tidak disertai tauhid maka belum dikatakan ibadah. Bahkan jika ibadah itu dimasuki oleh kesyirikan maka rusaklah dan tidak dinamakan ibadah sama sekali, bahkan pelakunya yaitu hapus amalnya, wal iyadzu billah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah taala, maka makna tauhid itu adalah yaitu kita mengesahkan Allah dalam ibadah, memurnikan
apa yang kita persembahkan berupa ibadah, segala macam ibadah-ibadah itu, baik ibadah zahir kita, baik ibadah batin kita, semuanya kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Salat kita, puasa kita, zakat kita, takut kita, tawakal kita, harapan kita, doa-doa kita, semuanya kita tujukan hanya kepada Allah. Itu adalah tauhid, memurnikan segala macam jenis ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan yang menjadi kekhususannya. Ketika kita dapati Allah Ar-Razik, Allah satu-satunya yang memberi rezeki, Allah satu-satunya yang menciptakan, tidak ada yang lainnya. Allah satu-satunya yang mengatur seluruh alam semesta ini, tidak ada yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menghidupkan, yang mematikan. Itu adalah yaitu bentuk iman kita, yaitu mentauhidkan Allah dalam hal perbuatannya. Dan juga kita mentauhidkan Allah dari sisi nama-nama dan sifatnya. Ketika kita dapati firman Allah Ta'ala atau di ayat-ayat innallaha sami'un alim, bahwasanya Allah maha mendengar lagi maha melihat, kita yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah memiliki nama As-Sami' yang maha mendengar. Dan Allah maha mendengar segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi baginya. Allah Al-Alim, maha mengetahui segala sesuatu, tidak ada satupun yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Islam ini akan tegak dengan tauhid. Bahkan tauhid inilah perkara yang terbesar yang diberitakan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan sekali-sekali sedikit pun menyekutukan Allah. Beribadahlah kepada Allah dan jangan sekali-sekali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul di tiap-tiap umat itu tujuannya adalah menegakkan tauhid. Sebagaimana dalam firman-Nya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus di setiap umat itu seorang rasul, kecuali di situ nanti akan diperintahkan ani'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Tauhidkan Allah dan hindarilah syirik. Sembahlah Allah satu-satunya sesembahan yang hak, yang patut disembah, dan tinggalkan segala macam peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu besarnya keutamaan tauhid, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan tauhid ini sebagai syarat diterimanya amal soleh. Syarat diterimanya amal soleh. Qala Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin bertemu kembali kepada Allah, mengharapkan perjumpaannya, maka hendaklah dia beramal soleh, beramal yang benar sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tapi jangan sekali-sekali menyekutukan Allah. Berarti kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Bahkan begitu besarnya tauhid ini sampai Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa orang yang ahli tauhid dan tidak mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan. Sebagaimana firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni, atau sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan kesyirikan sedikit pun, dan mengampuni dosa selainnya di bawah kesyirikan, selain kesyirikan, liman yasha, akan tapi bagi siapa yang dikehendaki. Siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah melakukan perbuatan dosa yang sangat-sangat besar. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka menerapkan tauhid, mempraktekkan tauhid dalam kehidupan kita ini adalah sesuatu yang wajib. Bahkan wajib di antara, atau bahkan yang paling wajib di antara yang wajib. Bukankah kita selalu mendengarkan ayat atau membaca ayat, qul inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, penyembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku adalah lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Ta'ala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ayat ini seharusnya kita bisa mempraktikkan tauhid di segala macam aktivitas kita, baik itu ibadah ataupun urusan dunia. Jika kita niatkan untuk tauhid, maka itu akan bernilai ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tauhid ini akan bermanfaat bagi orang yang mengamalkannya saja. Tauhid ini akan bermanfaat, akan memiliki keutamaan bagi orang yang mempraktekannya. Bahkan nanti pada hari kiamat, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man as'adun nasi yaumal qiyamah bi syafa'atik? Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Nabi pun menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi au nafsi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak, yang patut diibadahi kecuali hanya Allah, khalisan min qalbi, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari jiwanya. Akan tapi jika seorang mengucapkan la ilaha illallah tidak ikhlas, maka tidak akan bermanfaat sedikit pun. Bahkan di antara keutamaan tauhid ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Nabi kita Muhammad SAW yaitu bersabda, innallaha ta'ala qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan neraka ini bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Harus kembali ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu hadis lagi yang ini juga harus kita camkan benar-benar, yaitu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang akhir ucapannya sebelum dia meninggal mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tentu kita bertanya-tanya, bahkan ini pertanyaan mengarah kepada diri kita masing-masing. Siapa yang menjamin ucapan kita kelak ketika malaikat maut datang menjemput kita, saya yakin mengatakan atau saya bisa mengatakan la ilaha illallah? Siapa yang menjamin ketika malaikat maut datang kita bisa mengucapkan la ilaha illallah? Ataukah kita malah sibuk dengan musik-musik kita atau sibuk dengan pekerjaan kita sehingga susah untuk mengatakan la ilaha illallah, wal-'iyadzu billah. Siapa yang menjamin ketika nanti di alam kubur ketika kita ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka, kita bisa menjawab Rabbi Allah, Nabi Muhammad, wa dinil Islam? Siapakah yang menjamin itu semuanya? Maka tidak ada jaminan kita bisa menjawab atau kita bisa mengatakan ucapan terakhir kita sebelum meninggal la ilaha illallah, atau ketika ditanya man rabbuka kita bisa menjawab Rabbi Allah, kecuali kalau kita tidak mempraktekkan tauhid ini di kehidupan kita, di seluruh aktivitas ibadah kita. Maka kita tekankan lagi, fala ibadata illa ma'a tauhid. Tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Memurnikan semuanya ini kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seluruh macam ibadah di situ pasti ada nilai-nilai tauhid. Contohnya adalah di salat kita. Ketika kita Allahu Akbar, maka kita sedang mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah seagung-agungnya. Kita yakin bahwasanya Allahu Akbar, Allah zat yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka semuanya adalah kecil. Tidak ada zat yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita mengimani bahwasanya Allah memiliki nama Al-Akbar, yang maha besar. Tidak ada satupun yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari sisi zatnya dan ilmunya dan seluruh perbuatannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita membaca doa iftitah atau istiftah, kita sedang memuji Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh
harapan, keikhlasan karena Allah, berarti kita sedang mentauhidkan Allah. Ketika kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin, berarti kita sedang mentauhidkan Allah. Kita meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang mengurusi alam semesta ini. Kalau kita memahami ini, maka alangkah nikmatnya salat itu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, kita yakin bahwasanya Allah memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang sifatnya adalah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada seluruh hamba-hambanya, lebih khusus yaitu hamba-hamba yang mukmin saja. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita sedang mentauhidkan Allah. Kita yakin bahwasanya tidak ada yang mampu mengabulkan doa kecuali Allah. Tidak ada tempat atau tidak ada yang bisa kita mintai pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang mentauhidkan Allah. Belum lagi di ibadah-ibadah yang lain, haji, dan terutama ketika kita sedang berpuasa, maka di situ ada nilai-nilai tauhid yang harus kita tanamkan, kita praktekkan sehingga puasa itu benar-benar mempraktekkan tauhid. Di antaranya adalah nilai-nilai tauhid dalam puasa adalah ketika sering kita dengar baik dari para asatidzah atau para mubaligh, yaitu para dai mengatakan, sering kita dengar atau kita baca, yaitu sabda Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Siapa yang sholat di bulan Ramadan, sholat tarawih, sholat malam, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Demikian juga siapa yang sholat bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, semoga kita benar-benar dicatat oleh Allah Ta'ala mendapatkan malam Lailatul Qadar, amin ya rabbal alamin. Syaratnya adalah imanan wahtisaban. Maka syaratnya adalah karena iman dan mengharap pahala dari Allah. Ini adalah amalan hati. Dan amalan hati ini adalah tauhid atau bentuk tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang benar-benar akan mendapatkan ampunan kalau dia mentauhidkan Allah ketika dia berpuasa, yakin bahwasanya ini karena iman, percaya kepada Allah, imtitsalan li amrillah, yaitu karena ingin melaksanakan perintah Allah dan ingin mengharap pahala Allah taala semata. Demikian juga ada firman di hadis tadi kita sebutkan, yaitu Allah memiliki sifat Al-Ghafur. Kita yakin bahwasanya satu-satunya yang bisa mengampuni dosanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga di antara nilai-nilai tauhid adalah ketika kita niat berpuasa. Yaitu seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Tidaklah amal-amal itu disebut dengan amal soleh sampai dia diiringi dengan niat. Dan niat ini haruslah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita niat, berarti kita sedang beribadah kepada Allah, memurnikan niat ini hanya kepada Allah. Itulah makna tauhid, yaitu tauhid ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nilai-nilai tauhid sebagaimana dalam hadis qudsi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal anak Adam itu untuknya saja kecuali puasa, kata Allah. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Maka semuanya di sini kita berpuasa, akan tapi bisa jadi pahalanya berbeda. Tergantung seberapa besar niatnya, seberapa ikhlas niatnya, dan seberapa besar dia taat ketika berpuasa tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara nilai-nilai tauhid ini adalah seperti dalam ayat-ayat di surat Al-Baqarah yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, atau uhilla lakum lailatas siyam, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, atau kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr wa atimus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Semuanya itu adalah bentuk
perintah-perintah dan larangan-larangan. Kalau kita mentauhidkan Allah, kita yakin bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk membuat syariat. Allah lah yang menghalalkan dan Allah lah yang mengharamkan. Allah lah yang memerintah dan Allah lah yang melarang. Kita yakin kita puasa ini hanya karena melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai tauhid adalah ketika kita meninggalkan makan kita, minum kita, syahwat kita karena Allah, ini adalah bentuk muamalah hubungan kita yang sangat erat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Sesuatu yang halal saja di puasa kita bisa meninggalkan, kita bisa kurangi lillahi ta'ala. Ini bentuk latihan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan nanti ketika selesai puasa yang halal saja sudah bisa kita latih untuk kita tinggalkan, apalagi perkara-perkara yang haram. Maka lebih lagi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita latih diri kita meninggalkan larangan karena Allah dan melaksanakan perintah karena Allah. Ini adalah bentuk tauhid kita, yaitu ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah taala, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bertauhid, ahli tauhid, dikumpulkan bersama orang-orang yang ahli tauhid. Diberikan kemudahan kita untuk mempelajari tauhid, diberikan kemudahan untuk mengamalkan tauhid di seluruh aktivitas ibadah kita, dan kita dikumpulkan yaitu bersama orang-orang yang istiqomah di asas tauhid. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita hanya untuk tauhid, menegakkan tauhid, dan kita menjadi ahli tauhid, dan kita dikumpulkan di surganya Allah taala bersama orang-orang yang mentauhidkan Allah taala. Amin amin rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wani alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.